Halo, salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini kami akan membahas tentang bangunan dengan tipe kolonial. Selamat mendengarkan. Perkembangan arsitektur kolonial di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Portugis, yang kemudian diikuti oleh Spanyol, Inggris, dan Belanda. Pada mulanya, kedatangan mereka dengan maksud berdagang. Mereka membangun rumah dan pemukimannya di beberapa kota di Indonesia yang biasanya terletak dekat dengan pelabuhan. Dinding rumah mereka terbuat dari kayu dan papan dengan penutup atap tujuh. Namun karena sering terjadi konflik, mulailah dibangun benteng hampir di setiap kota besar di Indonesia. Sejarah arsitektur kolonial. Pada abad 16 sampai tahun 1800-an, arsitektur kolonial Belanda selama periode ini cenderung kehilangan orientasinya pada bangunan tradisional di Belanda. Bangunan perkotaan orang Belanda pada periode ini masih bergaya Belanda, di mana bentuknya cenderung panjang dan sempit, atap curam, dan dinding depan bertingkat, bergaya Belanda di ujung teras. Bangunan ini tidak mempunyai suatu orientasi bentuk yang jelas atau tidak beradaptasi dengan iklim dan lingkungan setempat. Sedangkan pada tahun 1800-an sampai tahun 1902, bangunan-bangunan berkesan megah dengan gaya arsitektur neoklasik dikenal English architecture. Karakter arsitektur seperti 1. Denah simetris dengan satu lantai terbuka, pilar di serambi depan dan belakang atau ruang makan, dan di dalamnya terdapat serambi tengah yang menjujur ke ruang tidur dan kamar lainnya. 2. Pilar menjulang ke atas atau gaya Yunani dan terdapat gavel atau mahkota di atas serambi depan dan belakang. 3. Menggunakan atap perisai. 1902 sampai tahun 1920. Secara umum, ciri dan karakteristik arsitektur kolonial di Indonesia pada tahun 1900 sampai 1920. 1. Menggunakan gavel atau gambel pada tampak depan bangunan. 2. Bentuk gambel sangat bervariasi seperti kuliner gambel dan Stephen gambel. Yang ketiga, penggunaan tower pada bangunan. Keempat, tower pada bangunan pada mulanya digunakan pada bangunan gereja, kemudian diambil oleh bangunan umumnya dan menjadi mode pada arsitektur kolonial Belanda pada abad ke-20. Yang kelima, bentuk bermacam-macam. Ada yang bulat, segi 4 ramping, dan ada yang dikombinasikan dengan gavel depan. Yang berikutnya tahun 1920-an sampai tahun 1940-an. Gerakan pembaruan dalam arsitektur baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini mempengaruhi arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Pada awal abad 20-an, arsitek-arsitek yang baru datang dari negara Belanda memunculkan pendekatan untuk merancang arsitektur di Hindia Belanda. Beberapa aliran yang mempengaruhi perkembangan arsitektur kolonial di Indonesia. Pertama, gaya neoklasik atau The Empire Style, The Dutch Colonial Villa, tahun 1800, dengan ciri-ciri dan karakteristik. 1. Denah simetris penuh dengan satu lantai atas dan ditutupi dengan atap perisai. 2. Temboknya tebal. 3. Langit-langitnya tinggi. 4. Lantainya dari marmer. 5. Beranda depan dan belakang sangat luas dan terbuka. 6. Di ujung beranda terdapat barisan pilar atau kolom bergaya Yunani, Dorik, Ionik, dan Korintia. 7. Pilar penjulang ke atas sebagai pendukung atap. 8. Terdapat gavel dan mahkota di atas beranda depan dan belakang. 9. Terdapat central room yang berhubungan langsung dengan beranda depan dan belakang. Kiri kanan terdapat kamar tidur.
10. Daerah servis di bagian belakang dihubungkan dengan rumah induk oleh galeri beranda belakang sebagai ruang makan. 11. Terletak di tanah luas dengan kebun depan, samping, dan belakang. Kedua, bentuk vernakular Belanda dan penyesuaian terhadap iklim tropis sesudah tahun 1900. Ciri dan karakteristik. 1. Penggunaan gewel pada tampak depan bangunan. 2. Penggunaan tower pada bangunan. Ketiga, penggunaan dormer pada bangunan. Beberapa penyesuaian dengan iklim tropis bisa di Indonesia. 1. Denah tipis, bentuk bangunan ramping, banyak bukaan untuk aliran udara, memudahkan cross ventilasi yang diperlukan iklim tropis basah. 2. Galeri sepanjang bangunan untuk menghindari tempias hujan dan sinar matahari langsung. 3. Layout bangunan menghadap utara selatan dengan orientasi tepat terhadap sinar matahari tropis timur barat. Yang ketiga, gaya neogotik. Ciri-ciri dan karakteristiknya. Yang pertama, denah tidak berbentuk salib tetapi berbentuk kotak. Yang kedua, tidak ada penyangga karena atapnya tidak begitu tinggi. Yang ketiga, di sebelah depan dari denahnya, di sisi kanan dan kiri terdapat tangga yang dipakai untuk naik ke lantai 2. Yang keempat, terdapat 2 tower. Yang kelima, jendela kacanya berbentuk busur lancip. Yang keenam, plafon pada langit-langit berbentuk lekukan. Yang keempat, neobohon. Ciri-ciri dan karakteristiknya. Yang pertama, atap datar. Kedua, kepal horizontal. Ketiga, volume bangunan yang berbentuk kubus. Yang keempat, berwarna putih. Yang kelima, arsitek deko. Ciri-ciri dan karakteristiknya. Yang pertama, gaya yang ditampilkan berkesan mewah, menimbulkan rasa romantisme. Yang kedua, pemakaian bahan-bahan dasar yang langka serta material yang mahal. Yang ketiga, bentuk masif. Yang keempat, atap datar. Yang kelima, peletakan asimetris dari bentukan geometris. Dan yang keenam, dominasi garis langsung